Kita nyanyi gampang ya. Jadikan aku hamba, gampang toh, tapi susah meraktekin toh. Contoh nih, ya toh mesti ada contoh nih toh. Tadi malam aja, yang jatuh siapa? Siapa sama nih? Leni. Ready. Ini orang tua ini. Lady. Oh ya perempuan berarti. Padahal siangnya baru diajar dah. Semua mesti sembahyang. Demikian dia jatuh, langsung pikirannya apa? Tukang pijat, dokter, rumah sakit. Betul dah? Betul dah? Malah lebih cepat telepon mamai mungkin daripada Tuhan. Nah, ngerti saudara? Itu praktek. Teori sama praktek itu susah sekali. Makanya harus ada cara yang berlatih dari yang kecil sedikit. Ngerti enggak? Seperti Elis kemarin langsung ke sana tuh, langsung gitu, langsung ya ini sapa gitu lah. Tandaan juga gitu. Saya diam aja, tapi saya tidak mati bilang, ya Tuhan, apa? Gak apa-apa. Tapi diam aja. Nah, Agung bilang, saya bilang, Tina sama dokter, ada dokter di situ. Eli, sana periksa. Tapi ya, saya tanya terus apa? Ya datang. Terus tandaan bilang, ini dong, buang dong. Ya bisa yuk di sana. Habis dari sana ya, saya tetap tanya sama Tuhan, tapi tetap secara daging tetap. Nah, saya tanya sama dokter Eli, dia sarafnya tidak apa-apa. Ya wes, saya sampai bilang, dia Tuhan, jempalik ke. Ya tak jempalik ke. Ya. Saya ngomong jempalik, enggak ngerti deh. Maksudnya itu di tengkurap. Aku bilang jempalik ke. Dia ya tangannya yang satu ya glek gini kok. Ya saya dibantu. Dia kan perempuan, dah si jempalik gitu. Ayo dipaksa, pokoknya jempalik nurut. Pokoknya tidak peduli. Saya itu orangnya kalau Tuhan bilang jempalik meh mati ya ben. Nah. Terus jempalik dan pencet. Jadi saya pencet. Orang lihat semua pencet ya. Aduh, wis diem. Sembayang. Pencet glek. Terus sudah Tuhan bilang lagi, tangannya belum. Oh, kurang. Lah ya dah. Pencet lagi dah selesai. Jempalik balik. Bangun. Bangun. Lah coba itu dia ke rumah sakit, diopnam, kemudian dipijat, yang luka dipencet-pencet, malah bengkak. Nah, saya orangnya tidak tahu kok. Tuhan bilang pencet, sing mana? Punggungnya, pinya sih, pencet, barbar. Tidak tahu, jadi ini piye, masa bodoh. Nyatanya malah bangkit. Ya lah, tidak usah bayar meneh ya dah, rumah. Ngerti saudara? Praktek sama teori itu beda. Ya toh? Tapi kalau kamu gantung sama Roh Kudus, jalan keluar selalu diberikan. Tidak usah jalan keluarnya langsung mujizat dari Tuhan sendiri. Melalui orang-orang di sekitar. Melalui keberadaan orang-orang di sekitar. Itu jalan keluar. Tuhan itu luar biasa. Saudara tahu, waktu saya khotbah di JKI, Agung itu kan jalannya pincang. Dia juga. Kesleo juga. Tapi Tuhan tidak suruh mencat saya santai aja.
Padahal agung dewek. Yang dari sebelah ya aku. Kenapa Gung? Salah jalan. Nah, aku ya diem aja nggak dia pakai itu. Berani diem aja. Engkau harus masih ngecat itu. Nah, dipencet-pencet manggil tukang pijat memang bener tasem tuh. Tapi 3 kali dipencet-pencet. Au, au. Ya tidak apa-apa karena memang Tuhan maunya itu. Jangan nanti saya punya pengalaman, lalu saya mengajukan diri. Dung meni, oh apa-apa tak pencet aku. Malah parah. Kenapa? Bukan Tuhan yang nyuruh. Itu kamu ambil alih, berarti kamu. Ngerti tidak? Itu berbahaya. Nah, kerap kali kita itu tidak sadar. Gitu loh, ngerti tidak saudara? Kita harus belajar tanya. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau kita sudah punya kemampuan, kita lupa diri. Ya kan? Saya ngalami saudara. Pendeta loh. Ibu pendeta. Dan ibu pendetanya ya pendeta. Jadi ibu pendeta itu pendeti apa pendeta. Nah, dia kena serangan juga. Nggak tahu dia dari sana pas. Persis rumahnya di sebelah saya. Di belakang rumah saya. Nah, ternyata sudah mau mati. Tidak bisa napas, tidak bisa gerak. Tidak bisa mati. Anaknya yang perempuan, dia bisa digerakkan Tuhan itu teriak-teriak dari jendela di rumah saya. Om, teriak-teriak. Aku bilang, apa sih teriak-teriak? Tuhan bilang, tolongi dia. Ada apa? Mama. Sudah pesen-pesen, saudara. Pesen, gerak saja bisa. Diam. Tolongi. Tuhan bilang, tolongi dia. Saya lari ke belakang. Ada apa? Mana? Oh, lah kok sudah dipegangi suaminya sudah. Terus piye Tuhan? Apanya? Jebalik. Lah aku melihat. Jebalik. Mengkurap. Suaminya bilang apa? Gerak sedikit saja isya apa? Nah ini buat jebalik mati. Kowe mau mati atau nurut? Aku bilang itu. Milih kowe suaminya. Anaknya langsung pegang mamanya, terjempalik. Oh, papanya lah ketakutan, tapi anak-anaknya bertindak. Mengkurap. Pencet, teriak dia. Langsung terus. Aduh, saya napas selama. Sampai sekarang masih sehat. Ngerti saudara? Jadi kamu kalau punya apa-apa, ngerti tidak? Itu bukan kamu punya, tapi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kamu harus pakainya itu cuma nurut, bukan? Belajar nurut itu mesti latihan. Nah, contohnya ini tadi loh, yang saksi, apa namanya? Jerry, ya kan? Dia akan mau mengungkapkan apa pengalamannya, ya kan? Dia ditolong Tuhan, betul tak? Dia akan merasakan pertolongan Tuhan, terus kebahagiaan, pengucapan syukur, betul? Ya kan? Nah, kerap kali kan kita lalu kalau sudah begitu lupa diri. Padahal ada peraturan itu berapa menit tuh? Loh, betul enggak? Terus saya tadi kamu ketawa tadi saya mau dikasih kertas. Nah, ya kan? Bisa stop enggak? Enggak bisa kan? Mengapa? Nah, saya ngalami. Lalu saya belajar Tuhan. Saya bilang, itu penundukan dirinya, disiplinnya belum ada. Oh, ini baik, belajar di sini kan tempat belajar. Nah, bukan disalahkan, tidak. Aku yang ngalami. Aku ngerti persis. Karena apa? Tuhan bilang,
Kalau kamu belum bisa disiplin, kamu nggak bisa dipakai. Karena apa? Karena nanti kamu menambahi maupun mengurangi. Timingnya nggak bisa pas. Momentumnya itu musik liwat. Ngerti saudara? Saya belajar Tuhan tentang hal disiplin itu keras banget. Karena saya itu dari kecil sebetulnya orangnya memang perfect. Segala sesuatu harus tepat. Memang sudah punya bawaan. Sudah punya bawaan. Saya itu kalau pacaran datang ke tempat istri pacar saya janji jam 5 sore saya datang. Jangan kira kalau saya jam 5 kurang 5 menit ngetop. Enggak. Jangan kira kalau jam 5 lebih saya baru ngetop. Tidak. Saya sudah datang di depan pintu rumahnya jam 5 kurang 10 menit. Tapi tidak ngetop. Sepeda motor saya standar, saya taruh ke tempat yang baik, saya tunggu sampai jam 5, tepat. Tak, 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 tak. Yang bukai emaknya. Terus saya tanya, mana psikiat? Oh, dia pesan suruh tunggu sebentar. Terima kasih, tinggal pulang. Saya disiplin tak? Disiplinnya luar biasa. Sebab saya pemimpin pramuka. Ngerti? Tidak pernah telat, tidak pernah tidak pernah tergesa-gesa. Tapi saudara tahu, tetap manusia. Kalau sudah dengan lengah, tetap salah. Makanya saya bilang nggak apa-apa, tapi saudara harus berlatih. Tahu timingnya yang pas. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak bisa pakai kamu dalam perkara-perkara besar kalau kamu tidak tepat. Karena kamu baca Wahyu. Tidak boleh nambah, tidak boleh mengurangi. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau begitu. Tuhan itu luar biasa disiplin. Saya pada waktu pengasingan, di dalam pengasingan itu Tuhan bilang, datang jam 7, ada kursi cuma 1, saya duduk. Tuhannya berdiri, jalan-jalan. Jam 7 kamu hadir. Setiap 3/4 jam, istirahat 1/4 jam. Balik, duduk. Aku ajar lagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Berapa jam? Bayang. Berhenti dan 3/4, berhenti seberapa jam. Dari jam 7 santai. Tidak ada istirahat, mau makan, untuk tidur. 3 bulan. Bayangin kayak apa? Gue baru 6 bulan itu tapi kan santai. Ini 3 bulan tiap hari. Ya. Tapi saudara tahu, saya kurang 5 menit, saya sudah siap. Tapi dia siap. Daripada ditunggu, lebih baik nunggu. Wong Tuhan datang. Nah, waktu siap saya duduk, angkat-angkat kaki, gini-gini. Ya, belum jamnya. Persis jam 7, belum turun. Gentak sama Tuhan. Tuhan bilang, kamu berhadapan dengan siapa? Angkat-angkat kaki segala. Mencelat aku semuanya. Aku bilang, Tuhan, lah engkau datangnya enggak kelihatan. Adik kelihatan kan aku langsung, ya toh? Betul enggak? Enggak kelihatan no. Aku bilang, kamu percaya aku tidak pernah terlambat? Ya. Ya, kenapa kamu angkat-angkat kaki? Sejak itu saya kalau menanti dia enggak berani angkat-angkat kaki. Ya. Di gereja sekalipun aku tidak berani angkat kaki. Tapi bukan berarti kalau kamu enggak boleh angkat kaki. Boleh. Buat kamu boleh. Buat saya tidak boleh. Ngerti? Tidak sama. Terus satu saat, Tuhan cuma ngomong gini. Hari ini, kamu tidak melayani. Duduk diam di rumah, sembahyang. Baca Alkitab. Ya.
jam 9 ada hamba Tuhan, Nabiyah. Jelas-jelas dia julukannya Nabiyah dan benar dipakai Tuhan. Datang ke rumah saya. Pak Yusa, Tuhan menyuruh saya datang ke tempat Pak Yusa, memberitahukan bahwa Pak Yusa nanti sore suruh membawa firman Tuhan di persekutuan rumah saya. Aku bilang, maaf, hari ini saya tidak bawa firman karena tadi pagi Tuhan ngomong sama saya. Nah, aduh sekarang. Betul tak? Kamu pasti nanti menghadapi kenyataan seperti itu. Kenapa? Ini seperti yang saya alami, makanya ini simak baik-baik. Terus saya bilang, terus pada waktu saya mengungkapkan bahwa saya diperintah Tuhan itu, dia marah. Karena dia yakin dia disuruh Tuhan. Kok kamu tolak? Sedang sana bilang, aku disuruh Tuhan, diem, kan bertolak belakang. Kamu nanti pasti mengalami hal itu. Tuhan ngomong sama kamu A, Tuhan ngomong sama orang bilang B. Kamu nanti dihadapkan gitu terus apa yang kamu lakukan? Makanya waktu sampai di situ saya ada arah, dia yang marah. Oke, kamu tanggung jawab ya sama Tuhan. Aku bilang, baik. Padahal tua aku loh. Aku yang bimbing dia loh. Waktu dia bertobat, saya yang bimbing dia. Setelah dia punya karunia kenabian, dipakai Tuhan, bisa marah ke aku. Karena merasa apa? Dia punya karunia yang khusus lebih. Ngerti? Hati-hati. Jangan kesengsem. Lalu dia marah, dia pulang. Pulang sudah saya masuk kamar. Saya bilang, Tuhan, beracara saya sama Tuhan. Yang ngomong sama saya tadi pagi siapa sih Tuhan? Aku. Yang ngomong sama hambamu itu siapa? Nabiyah itu. Aku. Engkau ngomong be aku, engkau ngomong be dia. Ya. Nah terus kok bertentangan. Tuhan bilang apa? Memang. Aneh enggak? Mengapa? Aku mau nguji kamu. Kamu mau nurut aku atau menurut manusia? Ada enggak ayatnya? Ada di Yeskiel. Nanti kalau membaca. Aku menguji. Ayo baca. Makanya saudara, kamu hal-hal yang begini nih, saudara nanti itu pasti ngalami. Tidak bisa menghindar kamu. Akhirnya kamu bingung. Yang benar yang mana? Nah, kalau kamu membenarkan dirimu sendiri, hati-hati. Yeskiel pasal yang ke-14. Ayat 9. Nah, nanti yang lain dibaca ya. Jikalau Nabi itu membiarkan dirinya tergoda dengan mengatakan suatu ucapan, aku Tuhan yang menggoda Nabi itu. Lucu tak? Jadi Tuhan sendiri yang goda tak? Maka aku akan mengacungkan tanganku melawan dia dan memunahkannya dari tengah-tengah umatku Israel. Oh ya, gue rasain lu. Tuh. Hukumannya apa? Mati. Makanya saudara jangan tak usah. Lalu gini, kalau nanti kamu punya karunia kenabian, lalu kamu takut. Jangan bodoh. Tuhan akan mendidik kamu dari sedikit. Kemampuan Tuhan pakai kamu tergantung kamu. Kalau kamu dididik sampai disiplin sampai luar biasa, pemakaiannya juga luar biasa. Tapi kalau kamu mampunya cuma segitu ya segitu.
tidak akan dibunuh. Yang dibunuh itu yang sudah tinggi-tinggi. Seperti yang saya katakan, melanggar kemuliaan Allah. Wah, rohani dan jasmani buang sama Tuhan, seperti setan. Tapi kita enggak, kita kerap kali paling-paling sudah melanggar ke kudusan. Jadi daging dimusnahkan, dihancurkan, tapi tubuh tapi jiwa diselamatkan. Tapi ada beberapa orang yang sudah diangkat jadi kepala, pimpinan, sudah berkarunia sudah gede, melanggar kemuliaan, potong sama Tuhan. Jadi jangan kira ada pendeta-pendeta yang sekarang di alam maut, dibuang sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, pada waktu dia menghadap ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah mengusir setan dalam nama Yesus. Aku menginjil dalam nama Yesus. Aku membuat mujizat dalam nama Yesus. Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Karena mengambil kemuliaan Tuhan. Nah, pada waktu itu saya tanya, Tuhan yang nyuruh aku siapa tadi pagi? Aku. Yang nyuruh dia siapa? Aku. Loh, mengapa kok bertentangan? Aku menguji engkau. Oke? Jadi aku tadi ngambil keputusan benar. Benar. Nah, hambamu itu piye Tuhan? Dia jatuh. Dia jatuh. Karena marah. Karena merasa dirinya benar. Merasa diri. Dia marah kan karena merasa dirinya benar toh? Dan benar. Akhirnya dia dipakai dalam hidupnya, sekarang sudah pulang, sudah mati. Dia dipakai Tuhan dalam hidupnya juga jatuh bangun. Jatuh bangun, jatuh bangun. Dan pada waktu itu saya tanya, Tuhan, seandainya aku tadi nurut dia, melayani bagaimana? Aku tidak bisa pakai kamu. Dan aku bunuh kamu. Kok kejem amat? Masa gitu saja salah mau bunuh? Aku tidak bisa pakai hambaku. Kalau aku sudah siapkan target yang di atas. Waduh. Di situ saya tuh mengenal Tuhan. Saya takut sekali. Tapi kerap kali kita itu tidak sadar, ya toh? Karena punya karunia tidak sadar untuk melanggar. Tidak sadar, saudara. Merasa disenangi, merasa dipakai Tuhan, disayang Tuhan. Loh, justru kita itu merasa disayang Tuhan itu baik enggak? Baik. Tapi justru kalau kita merasa disayang Tuhan, merasa lebih daripada orang lain, salah. Lalu menghakimi orang lain. Contohnya gini, kita punya iman, kita punya pengalaman, ya dah. Contohnya saja tadi malam, saya disuruh mencet, ya toh. Terus umpamanya saya bilang, saya ngomong gini, kamu sih kurang iman. Saya ngomong gitu sama dia, kenapa? Menghakimi dan merasa kamu yang punya. Padahal imanmu adalah. Maka dari itu saudara mesti berlatih. Berlatih apa? Segala sesuatu tanya dan saudara harus tahu. Semua anugerah dan itu kasih karunia. Kamu cuma hanya sebagai pelaku, pelaksana. Nah, kalau kamu memakai jubah kerendahan hati itu senantiasa, sampai kamu ke tingkat yang Tuhan kehendaki. Tapi satu saat gue membuka jubah, kamu lihat baju jirahmu yang bergemerlapan. Artinya apa? Artinya pengalamanmu bersama dengan Tuhan, lalu kamu bangga seolah-olah kamu sudah punya segala-galanya.
Tuhan. Maka dari itu engkau mesti bekali dari apa? Dari berlatih, tanya Tuhan. Terus kalau mengalami apa? Hakimi diri sendiri. Ya sudah, tidak apa-apa. Dan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Itu yang membawa kamu kemenangan kepada kemenangan. Saya ngalami banyak, saudara. Nah, saya dapat mencet-mencet dari mana? Ya dari Tuhan. Saya cuma baca buku, kok ada buku kok gini tak baca, tapi ya tidak masuk. Karena Tuhan bilang, itu gunain. Padahal kalau itu ditelusurin itu mungkin dari mana. Betul tak? Tapi kalau Tuhan yang nyuruh, tidak masalah. Semua milik Tuhan. Ngerti nggak? Saya nolongi orang yang mau mati itu sudah 3. Disuruh Tuhan. Temennya istri saya. Ya gitu, sudah mau mati. Saya jemput istri saya. Istri saya lari. Dia bilang, yang, turun yang. Banyak yang. Ada apa? Itu mau mati. Sesek. Gak bisa napas. Tuhan, tolong. Apa? Jebalik lho, kok jebalik meneh. Tapi kadang-kadang enggak harus. Bapakku sendiri enggak bisa tak tolong. Tuhan yang tak nyuruh. Pada waktu dipencet itu rasanya mau jantungnya mau copot. Lucu toh? Gerak aja susah, dipencet mau copot. Malah ben copot. Oke. Caranya Tuhan itu aneh-aneh. Makanya saudara itu mesti ngalami sendiri. Saya ngalami. Didoain siapa? Anak saya, Denny. Jantung saya sudah mulai, saya tahu. Wah, saya mau pulang. Ayo anak-anak, mantu, semua kumpul. Cucu-cucu yang tidak sekolah turut kumpul. Sembayang semua, sembayang. Aku bilang, Tuhan, aku sudah siap. Istri saya duduk di sebelah saya, nangis. Yang nangis cuma satu, istri saya. Yang lain enggak. Mereka berkata begini, Tuhan, kalau sudah waktunya papa mau ambil, silahkan kami mempersembahkan ayah dan papa kami. Yang nangis istri saya. Terus istri saya nangis bertobat, minta ampun karena gara-gara dia ternyata. Jadi gara-gara dia, karena dia selalu ngototnya gini, Tuhan, aku pulang dulu, jangan dia ya. Ngatur Tuhan lah. Akhirnya dihadapi kenyataan, aku pulang. Rasain lu. Dia minta ampun, Tuhan, aku yang salah, aku yang belum siap, aku salah Tuhan. Udahlah, boleh serah. Setelah dia nyerah, Tuhan ngomong sama Denny, anak saya. Tumpang tangan bapakmu. Bukan saya numpangin tangan dewek. Bapakmu loh. Bapake sing ngajari, bapake sing lebih, tapi ditumpangi tangan dek. Anake loh. Anake itu mesti belajar rendah hati. Semua berdoa. Tuhan bilang tumpang tangan. Tangannya Jenny cuma ditempel ke jantungku cuma gini dong. Dalam nama Tuhan Yesus. Jantung saya kayak ditiup ya Tuhan. Bleduk. Ditiup. Bleduk. Aku bilang, beres. Aku bilang, langsung saya bangkit, saya bilang, selesai. Enak dah? Iya. Oh, ngalami enggak? Terserah tuh. Ngalami tidak kuat imanmu mak bleduk gini. Ngerti? Ya, belajar itu kuncinya. Semua di situ. Supaya saudara itu praktek. Gitu loh. Praktek sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu luar biasa. Alami dewek. Makanya kamu tuh, Lady, seneng ya kamu ngalami langsung. Spontan. Wah, puji Tuhan. Saya mau tanya, apakah Pak Yusa kalau baca Alkitab keluar suara atau tidak?
Pertama kali bertobat keluar suara. Lama-lama tidak. Mengapa? Tuhan Yesus berkata, roh penurut, tetapi tubuh lemah. Ikut Yesus harus sangkal diri. Nah, kalau kita sudah bertobat, maka roh kita, roh Al-Kudus sudah ada di dalam roh kita. Betul? Jadi gampang nurut toh? Nah, coba kesalahanmu kan kamu tidak ngomong itu. Nah, yang susah nurut yang mana? Pikiran sama daging. Daging dikendalikan oleh pikiran. Nah, maka dari itu kamu harus memasukkan firman melalui telinga dan mata. Maka itu masuk ke pikiran, itu brainwash. Mencuci pikiran. Karena firman itu air hidup.